Halo pemain badminton dimanapun kalian berada, salam olahraga. Jumpa lagi di pelatihan bulu tangkis online melalui channel PB Kusuma Tangkas. Siapapun kalian, berapapun usia kalian, apakah kalian mantan pemain klub ataupun kalian pemain otodidak, kalian bisa belajar melalui channel PB Kusuma Tangkas ini. Dan kalian bisa mengajukan pertanyaan apapun berkaitan dengan bulu tangkis, kalian juga bisa melakukan request. Di video kali ini saya akan membahas tentang teknik badminton chop. Di video yang terdahulu saya pernah membahas tentang chop teknik yang berupa backhand chop slice. Kali ini saya akan membahas yang forehand chop slice. Ada perbedaan antara teknik drop shot dan teknik chop, yaitu pada kekuatannya. Kalau drop shot kita menggunakan ayunan lengan yang lembut, sedangkan untuk teknik chop itu harus diisi dengan sebuah tenaga. Ada sentakan sendiri baik menggunakan forearm maupun wrist. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang forehand chop silang yang menggunakan tambahan kekuatan dari wrist. Jadi bagi kalian yang belum mengerti tentang chop, saya sudah membahas tentang video backhand chop slice itu di link yang ini. Jadi kalian bisa melihat video backhand chop slice. Saya ajarkan di situ ada 3 macam, ya. Kalian bisa pelajari di situ. Bagi kalian yang belum mengerti arti chop, chop itu seperti tebang. Jadi ibaratnya kalian menebang pohon. Jadi penampang raket itu tidak boleh tegak lurus dengan tanah dan tidak boleh mendatar atau sejajar dengan tanah, melainkan miring. Jadi ibaratnya ini adalah sebuah pohon, kemudian kita melakukan pukulannya itu miring seperti ini. Nah, ini namanya chop. Jadi ini berbentuk chop pukulannya. Untuk pukulan chop semacam ini harus ada sentakan, jadi tidak boleh menggunakan follow through. Bagi kalian yang mengerti tentang follow through atau bahasa kepelatihan itu, saya akan juga jelaskan di sini tentang follow through. Jadi follow through itu tidak ada sebuah tenaga di situ, tapi merupakan sisa dari ayunan pukulan. Tapi di sini supaya jelas, saya tidak akan membahas detail tentang follow through, tapi saya akan tunjukkan impact-nya raket dengan shuttlecock itu menggunakan sentakan wrist. Selain saya membahas tentang teknik chop, saya juga akan sertakan untuk footwork otodidak. Jadi untuk video yang lalu saya juga ada pernah membahas tentang footwork, ada 17 macam, itu footwork khusus untuk atlet yang masih kuat. Tapi bagi pemain otodidak sempat request tolong dong dibuatkan footworknya untuk otodidak atau orang veteran atau atlet kecil. Jadi yang tidak mampu melakukan loncatan dan kecepatan kaki. Karena pemain otodidak dan atlet yang masih kecil itu tidak sering melakukan loncatan. Jadi di video ini akan saya selipkan footwork khusus untuk anak-anak ataupun pemain otodidak yang tidak membutuhkan loncatan, tapi bisa mematangkan atau melakukan teknik chop forehand ini. Jadi teknik chop forehand yang akan saya berikan di sini itu berupa teknik chop forehand yang menyilang. Yuk kita belajar mengenai pegangan, impact-nya, dan sebagainya. Jangan lupa dipraktekkan ya. Kita mulai sekarang. Untuk pegangan grip, kalian gunakan angle grip. Jadi sidik jarinya tidak boleh menempel di pegangan raket. Posisinya seperti itu. Kalau dilihat dari bawah seperti ini. Jangan menggunakan American grip, karena grip ini tidak bisa melakukan pukulan forehand chop slice silang. Ini adalah American grip, hindari itu. Untuk melakukan teknik badminton chop ini, penampang raket tidak boleh tegak lurus dengan net. Tapi cara melakukannya seperti yang pernah saya tunjukkan pada badminton forehand drop shot di video yang lalu, yaitu penampang raketnya miring. Tidak boleh tegak lurus seperti itu karena berakibat terkena frame saat mukul. Shuttlecock dipukul di sebelah badan pada saat kita melakukan forehand chop shot teknik ini. Tidak boleh kita meletakkan posisi shuttlecock di depan badan. Tidak boleh menggunakan ayunan lengan keras seperti itu pada saat kita melakukan badminton chop shot teknik ini. Melainkan harus menggunakan tenaga wrist yang ditekuk, kemudian dilanjutkan dengan follow through.
Jadi follow through adalah sisa pukulan yang diayunkan itu tadi. Untuk basic impact-nya adalah menggunakan otot wrist. Kita lihat sama-sama, ini adalah gerakan wrist ditambah dengan follow through. Wrist, impact, kemudian follow through. Jadi bukan berupa ayunan ya. Ini contoh gerakan basicnya. Jadi gerakannya adalah menekuk wrist, kemudian dilanjutkan dengan follow through. Jadi follow through bukanlah cara untuk memukul. Ini semua atlet harus melakukan teknik pukulan badminton chop ini dengan jumlah shuttlecock sekitar 50 sampai 100 bola. Teknik bulu tangkis drop shot wrist power ini bisa dimatangkan dengan bola yang banyak. Di sini mereka melakukan badminton chop shot ini tidak menggunakan follow through karena saya ingin melihat wrist power mereka masing-masing beserta arah jatuhnya bola. Untuk belajar melakukan teknik chop badminton ini, kalian tidak harus menyertakan follow through. Yang penting kalian menggunakan kekuatan otot wrist kalian untuk mempercepat laju bola, sehingga laju bola membentuk sisi miring segitiga dan lebih cepat lajunya dibandingkan pukulan drop shot. Atlet ini yang masih sering salah dalam melakukan teknik pukulan badminton chop karena penampang raketnya tegak lurus dengan net, sehingga seringkali mengenai frame. Jadi bagi kalian yang sering kena frame, itu kemiringan raketnya yang masih salah. Bagi kalian yang masih baru, klik aja tulisan PB Kusuma Tangkas, kemudian klik video, ada banyak video kepelatihan di sana. Atau klik playlist, di situ sudah saya kelompokkan video-video berdasarkan kelompok tekniknya. Sekarang kita belajar footwork otodidak atau untuk atlet kecil. Jadi gerakannya bukan meloncat tapi menyilang. Kita silangkan tapi posisi raket harus diangkat, kemudian dipukulkan saat kaki menyentuh lantai. Jadi saat kaki disilang, raket sudah diangkat, kemudian impactnya bola bersamaan dengan jatuhnya kaki. Nah, seperti itu gerakannya. Jadi tidak boleh tangan di bawah, kemudian mukulnya setelah kaki jatuh. Tidak boleh tangan di bawah seperti itu, karena untuk mukulnya nanti terlambat. Bola sudah jatuh, baru kakinya jatuh. Jadi harus bersamaan impact bola dengan jatuhnya kaki di lantai. Jadi ingat ya, gerakannya adalah menyilang, tangan di atas, kemudian kaki jatuh bersamaan dengan memukul bolanya. Tapi gerakannya jangan kaku dan patah-patah seperti itu, tapi kakinya dilenturkan seperti nanti akan saya beri contoh. Perhatikan berikut ini, jadi menyambung gerakannya dan lentur. Kalau yang tadi adalah gerakan kaki kiri menyilang di belakang, kini gerakan kaki kiri boleh menyilang di depan kaki yang kanan. Apabila kita mendapatkan posisi bola tidak terlalu belakang. Kalau dimanfaatkan untuk bermain badminton ganda, kalian harus hati-hati dan mukulnya harus di atas karena di depan ada partner kalian masing-masing. Jadi kalau kalian salah mukulnya terlalu rendah impact bola, maka dia akan mengenai kepala kawan kalian. Apalagi kalau partner di depan lebih tinggi dibanding kalian yang berada di belakang. Jadi gabungan footwork dan teknik chop ini seperti itu. Sekarang gabungan teknik badminton chop dengan footwork untuk atlet. Jadi ada step 1 atau step kecil ke belakang, kemudian step keduanya loncat sambil mukul. Perhatikan berikut. Step kecil 1, kemudian meloncat, impact dulu, baru jatuh kakinya.
Bagi kalian yang kuat melakukan loncatan, kalian bisa menggunakan footwork untuk atlet seperti ini. Tapi kalian juga bisa menggunakan footwork yang silang seperti tadi dalam melakukan forehand chop shot teknik ini. Jadi bebas, kalian bisa menggunakan kedua footwork itu. Yang penting gerakan tekniknya menggunakan wrist. Berikut ini atlet baru yang masih belajar melakukan loncatan sambil meneguk wrist. Sekarang saatnya kalian melakukan subscribe agar tidak tertinggal informasi dan pelajaran bulu tangkis online dari channel kami. Klik aja subscribe dan bunyikan loncengnya semua. Homework atau PR untuk kalian, cobalah lakukan teknik chop badminton ini menggunakan otot forearm tanpa wrist. Terang aku berarti ngombe sih, ngombe.